Perumpamaan orang yang melihat sholat seseorang yang salah. Salat tanhahu, tapi dia nggak larang, nggak kasih tahu itu orang. Seperti orang yang melihat orang tidur yang sedang mau dicatek sama ular berbisa. Tapi dia nggak bangunin itu orang. Kira-kira orang bagaimana yang dimaksud? Tentu orang yang sangat sadis yang hilang kemanusiaannya, nggak peduli. Jadi jahat sekali itu orang. Ya, ada orang lagi tidur, ular mau catek dia, ya, dia nggak bangunin, sangat jahat. Maka seperti itu orang yang mengerti ilmu agama, tapi begitu ada orang salah tentang sholatnya, dia nggak tegur. Biasanya kita selalu alasan kagak enak dituaan dia, kagak enak, nggak kenal dan sebagainya. Padahal nanti di akhirat diceritakan bahwasanya nanti ada orang begitu di akhirat ditarik-tarik oleh seseorang. Siapa sih gak kenal saya sama kamu? Enggak, memang kita gak kenalan khusus, tapi dulu kamu pernah ngelihat saya salah dalam ibadah, kamu gak tegur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ala min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai pembahasan kita tentang syarat atau sabab-sabab sujud sahwi. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang hanya penjelasan tentang contoh-contoh kasus. Penting untuk kita ketahui bahwasanya kewajiban orang yang mengerti itu lebih daripada yang tidak mengerti. Apalagi tentang ibadah sholat. Fawailul lil musallin. Ada kecelakaan bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maimun bin Mihran, seorang tabi'in yang wafat 117 Hijriyah, ulamanya pada masa itu juga, beliau mengatakan, masalul ladzi yara ar-rajulu yusi'u salatahu fala yanhahu mislul ladzi yara an-naim tanhashuhu hayatun fala tunabbihu, atau kama qala, ya. Perumpamaan orang yang melihat salat seseorang yang salah. Dia ngeliat orang sholatnya salah. Salat tanhahu, tapi dia nggak larang, nggak kasih tahu itu orang. Seperti orang yang melihat orang tidur yang sedang mau dicatek sama ular berbisa. Tapi dia nggak bangunin itu orang. Kira-kira orang bagaimana yang dimaksud? Tentu orang yang sangat sadis yang hilang kemanusiaannya, nggak peduli. Jadi jahat sekali itu orang. Ya. Ada orang lagi tidur, ular mau catek dia, ya, dia nggak bangunin, sangat jahat. Maka seperti itu orang yang mengerti ilmu agama, tapi begitu ada orang salah tentang sholatnya, dia nggak tegur. Biasanya kita selalu alasan kagak enak dituaan dia, kagak enak, nggak kenal dan sebagainya. Padahal nanti di akhirat diceritakan bahwasanya nanti ada orang begitu di akhirat ditarik-tarik oleh seseorang. Siapa sih gak kenal saya sama kamu? Enggak, memang kita nggak kenalan khusus, tapi dulu kamu pernah ngelihat saya salah dalam ibadah, kamu nggak tegur. Kamu tanggung jawab nanti dari penolak kamu. Saya ingat kamu dulu tahu saya, atau ngelihat saya, itu ditarik-tarik seperti itu. Itu kata Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab beliau, ya, Fathul Ilah. Jadi penting sekali ini, semangat ini kita untuk ya memberikan pelajaran kepada orang selagi mereka mau terima. Bila mereka nggak terima, ya itu urusan mereka, yang penting tanggung jawab sudah selesai. Maka ada contoh-contoh kasus yang perlu kita mantapkan. Terakhir adalah tentang sujud sahwi, ya. Jadi kalau seandainya seseorang ragu, ya, setelah salam, ragunya selain niat dan takbiratul ihram, maka keraguan itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena sudah dinyatakan selesai. Begitu juga tidak perlu sujud sahwi si makmum bila melakukan kesalahannya ketika dia masih berstatus makmum, hala keduati. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Sampai di mana? Walau zakara, ya. Walau zakara fi hali tasyahudihi. Kalau seseorang ingat ketika tasyahudnya tarka ruknin,
dia meninggalkan rukun sholat ghaira niyatin au takbiratin. Ini si makmum ya, yang makmum qudwah tadi. Ketika dia tasyahud bersama imam, tasyahud akhir kali ya gitu ya. Jadi ketika tasyahud akhir, dia ingat tadi dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Mungkin gak baca Fatihah. Saking enaknya dengar imam, lupa baca Fatihah. Rakaat pertama umpamanya dia gak baca Fatihah. Ghaira niyatin aw takbiratin. Ya, tentunya yang bukan rukun niat ataupun takbir. Jadi bukan niat dan takbir yang kelupaan. Ata ba'da salami imamihi birakatin. Maka datangkan setelah imam selesai 1 rakaat. Tambah 1 rakaat. Bertakbir bersama imam, takbir bareng. 4 rakaat imam salam, dia nambah 1 rakaat. Orang yang belakang aneh lah, ini orang sholat kok jadi 5 rakaat. Lupa tadi nggak baca Fatihah. Nah, tambahin 1 rakaat. Ka'an taraka sajadatan. Seperti si makmum meninggalkan 1 sujud. Min ghairil akhirah. Tentunya bukan sujud yang terakhir. Gimana tuh? Dia tambahin 1 rakaat. Seperti ketinggalan Fatihah, ketinggalan enggak melakukan sujud. Pada rakaat kedua sujud itu cuma sekali. Begitu mau terakhir tayat akhir diingat lah. Tadi sujud saya cuma sekali. Berarti kan ninggalin rukun tuh. Apakah begitu dia nambahin 1 rakaat dia sujud sahwi? Wala sujud. Wala yasjudu. Dia tidak sujud lagi. Kenapa? Karena kesalahannya masih bersama imam. Lianna sahwahu fi hali qudwatihi. Karena kesalahan tadi, sahwunya dia kondisi masih jadi makmum. Jadi dia nambahin rakaat karena memang dia meninggalkan rukun. Itu ditambal rukun dengan rukun, bukan dengan sujud sahwi. Bi khilafi sahwihi qabla al-qudwah. Beda lagi bila sahwunya itu sebelum qudwah. Kama lau saha, sebagaimana kalau dia lupa. Wa huwa munfaridun, dia salat sendiri. Summa qtudiya bih. Summa qtada apa ya? Kemudian diikuti, kita baca. Fala yatahammalahu li'adami iqtidaihi bihi hala sahwi. Maka dia tidak menanggungnya si imam karena tidak ada perikutan dengannya ketika dia lupa. Sumak tada aja dah. Kalau untuk sumak tuh dia enggak nyambung. Jadi dia sholat sendiri gitu ya. Kemudian di tengah sholat dia bermakmum kepada orang lain. Bisa jadi. Tadi ketika dia sholat sendiri ada kesalahan. Seperti apa tadi? Mungkin nggak baca Fatihah. Atau sujudnya sekali. Kemudian begitu rakaat kedua dia ngikut aja kepada orang yang di depannya sholat. Sama-sama mulai sholat ya. Bareng umpamanya. Begitu dalam sholat, pertengahan sholat. Dia nggak lah ini. Saya kenal nih suaranya nih. Orang alim, diikutin. Tapi rakaat kedua, dia tadi rakaat pertama ada melakukan kesalahan. Maka begitu dia mengakhiri sholat bareng, tentunya dia tambahkan 1 rakaat. Karena rukunnya ketinggalan tadi, maka dia harus sujud sahwi. Karena kesalahannya di luar hal kedua. Ada aneh juga ya orang di tengah sholat ikut.
Wa kadzalika sahuhu ba'daha, begitu juga kalau seandainya kelalaian kesalahan itu terjadi setelah lepas dari jamaah pada imam. Kama sebagaimana lausaha ba'da salamil imam, apabila si makmum lalai setelah salamnya imam. Sawa'un kana masbuqan an muwafiqan lintiha'il qudwah. Sama ada halnya masbuk atau makmum muwafiq yang bareng. Lintiha'il qudwah, karena sudah selesainya perikutan. Kan sekalipun makmum muwafiq, tapi kadang-kadang untuk terakhir salamnya karena dia imamnya udah duluan salam, ya bisa jadi. Karena makmumnya bacanya lama gitu ya. Lama. Begitu bacaannya lama, oh iya tadi saya nggak baca ini ya. Apa tuh? Dia melakukan kesalahan apa gitu setelah imamnya salam, maka dia harus sujud sahwi. Jelas ini ya. Jadi ditanggung imam itu kesalahan ketika dia menjadi makmum saja. Sebelum dan sesudah dia mengimami itu tidak ditanggung oleh si imam. Maksud ditanggung imam ini, orang itu tidak perlu sujud sahwi apabila melakukan kesalahan. Yang harus ditambah cuma rukunnya saja. Kama mana? Falau sallamal masbuku, kalau seandainya membaca salam terakhir maksudnya. Al-masbuku, orang yang masbuk. Bisalamil imami, bareng dengan salamnya imam. Kan seharusnya orang masbuk salamnya belakangan, enggak karena rakaat. Dia namanya juga lupa. Assalamualaikum, imam ikut assalamualaikum dia. Fadzakkara halan, lalu dia saat itu juga ingat. Bana ala salatihi, maka dia bangun atas salatnya itu in qasural faslu, apabila jaraknya masih pendek. Lalu bagaimana sujud sahwi atau tidak? Wa suwasajada lisahwi. Kekurangan itu dia tambahin dan dia sujud sahwi. Li'anna sahwahu, karena kesalahannya si makmum ba'dang qida'il qudwah, setelah selesai perikutannya kepada imam. Kan salamnya imam, dia juga salam. Salah. Lupa. Dia bangun lagi nambah 1 rakaat. Bertambah juga dengan sujud sahwi. Jelas ya? Wa kaza law sallama ma'ahu. Begitu juga kalau seandainya dia sudah salam bersama imam liqtilalil qudwah, karena hilangnya perikutan. Bisyuru'i fis salam, karena memulai di dalam salam. Jadi kan yang namanya makmum itu salamnya itu harus setelah imam. Kalau bareng, ini namanya bukan makmum namanya. Maka kalau si makmum membarengi si imam dalam salam terakhirnya, makmum masbuk tadi, maka dia harus juga menggantinya nanti dengan sujud sahwi. Meskipun enggak dianggap setelah salamnya imam selesai. Ketika dia membarengi pun dianggap juga sudah tidak lagi ditanggung sama imamnya. Kenapa? Likhtilalil qudwah, karena rusaknya perikutan. Kan tadi di awal dikatakan, kalau makmumnya sudah terlepas dari imam, artinya imam udah salam. Baru imamnya udah ninggalin makmum tuh. Kalau imam sudah salam berarti makmumnya ditinggalin, sudah lepas tuh.
Ya. Maka si makmum melakukan kesalahan tidak ditanggung imam. Nah sekarang gimana kalau salamnya bareng? Apakah itu bisa ditanggung sama imam? Enggak juga. Jadi kesalahan si makmum yang membuat kesalahan ketika dia mengucapkan salam bareng, padahal ternyata lupa itu bukan salam terakhir, sementara dia harus nambahin 1 rakaat lagi, maka salamnya itu harus disujud sahwiin nanti setelah dia nambah rakaat. Paham tuh? Kenapa? Likhtilalil qudwah bisyuru'i fis salam. Karena dia sudah melakukan kerusakan periputan dengan dia syuru'. Syuru' itu memulai melakukan perbuatan. Nah, hubungan makmum dengan imam ini harus saling tambal menambal. Wa yalhaqul ma'mumu sahwa imamihi, dan disusul oleh si makmum akan sahwanya imamnya, kesalahan imamnya. Wa kaza amdahu, begitu juga kesalahan sengaja imam. Jadi kesalahan imam karena sahwu, lalai, lupa, kesalahan imam karena sengaja yang tidak membatalkan sholat itu bila dilakukan imam dan imam tidak sujud sahwi, maka si makmum yang melakukan sujud sahwinya. Itu namanya yalhaq. Kama yahmilul imamu sahwahu, sebagaimana imam menanggung lupanya sahwunya si makmum. Begitu juga si makmum harus juga menanggung sahwunya si imam. Main tanggung-tanggungan. Cuman kalau makmum namanya bukan nanggung, menyusul, nambelin belakangan. Sawa'un saha qabla iqtidaihi bihi am hala iqtidaihi. Nah, ini beda nih. Sama ada si makmum si imamnya itu lupa sebelum dia diikutin, atau imamnya itu lupa ketika masih menjadi imamnya dia. Jelas ini? Contoh-contoh gini. Imam lupa tasyahud awal. Bareng sholatnya. Nah, imam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung aja dia. Nggak ada yang tegur. Langsung aja diwirid. Nah, kita makmum yang tahu setelah imam salam, kita sujud sahwi. Itu namanya yalhaq, nyusul, nambelin. Jadi jangan mentang-mentang imam nggak sujud sahwi, kita nggak usah sujud sahwi. Sujud sahwi. Atau imam ya, nggak baca kunut, ya makmum yang sujud sahwi. Kalau si imamnya nggak baca kunut, tapi kalau makmumnya bisa baca kunut, ya baca kunut. Hukum sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya. Fa in sajada imamuhu taba'ahu wujuban. Selesai tadi ya. Nah sekarang apabila imam sujud sahwi maksudnya, taba'ahu, maka makmum wajib ngikutin wujuban. Wa in lam ya'rif annahu saha, sekalipun si makmum tidak tahu imamnya salahnya apa. Tahu-tahu sujud sahwi aja ikut. Hatta sehingga lawe ketasara, kalau seandainya membatasi atau kurang, ala sajdatin wahida, cuman satu sujud saja, sajadal makmumu, maka makmum sujud ukhra yang keduanya. Salat maghrib 3 rakaat, kelihatan kagak ada yang salah, lalu si imam sujud sahwi sebelum salam, cuman sekali lagi sujudnya. Udah kita nggak tahu salahnya apa, si imam sujud sekali. Oh, si makmum paham ini sujud sahwi maksudnya. Setelah sujud sekali dan assalamualaikum, maka si makmum gimana? Setelah imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sujud lagi, nambahin tuh yang sekali. Tapi sebelum salam kitanya. Jelas? Jelas paham apa jelas ngantuknya nih? Terus kalau seandainya si makmum nggak mau ngikutin gimana? Saya nggak tahu imam salah apa. Kalau dia salah ya imam sendiri kesalahannya. Fa in taraka mutaba'atahu 'amdan batalat salatuhu. Apabila makmumnya keras kepala, tekak, pakai mikir sendiri, ya
Imam mah biarin aja salahnya imam, kan dia sendiri yang urusan, bukan saya nggak ikut-ikut. Nggak mau ikut imam sujud sahwi 2 kali, batalat sholatuhu, batal sholatnya kalau sengaja ya. Nah sekarang summa yu'idus sujuda masbukun akhir sholati. Ini kasusnya lain lagi. Ini orang masbuk sholat, tahu-tahu langsung dia sholat rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga. Ternyata si imam tadi melakukan sahwu di sholatnya. Mungkin rakaat pertama, rakaat kedua. Sehingga sebelum imam salam, dia sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Kita yang masbuk kaget juga. Wah, ini apa nih? Sujud sahwi wajib ikut nggak? Wajib. Kalau nggak ikut sujud berarti batal. Itu yang pertama tadi ya. Ilmu yang pertama. Nah, karena kita masbuk setelah imam salam, tentunya kita nambah rakaat lagi kekurangannya. Nah, ketika kita mau salam setelah innaka hamidum majid, kita sujud lagi 2 kali. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Itu namanya summa yu'idus sujuda. Kemudian mengulang si makmum al-masbuku yang masbuk as-sujuda sujud akhir salatihi, akhir salatnya. Kok begitu? Jadi kan sujudnya jadi 4 kali dong. Yang 2 kali tadi maksudnya apa? Kalau yang 2 kali tadi itu sujud karena mutaba'ah, ikut sama imam. Kalau yang sujud yang 2 kali di akhir ini namanya sujud sahwi. Sedangkan di dalam sholat itu kita harus ikut imam. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Sementara kita sebagai makmum, sujud sahwinya itu letaknya di ujung sholat, bukan di tengah sholat. Maka jadi tadi sujud yang 2 kali itu sujud sahwi buat si imam, kita sebagai sujud mutaba'ah kadang ikut aja. Sedangkan sujud sahwi kita si makmum itu ada ketika akhir sholat kita. Li'annahu mahallu sujudis sahwi. Karena akhir sholat itu adalah tempat sujud sahwi. Jelas sampai di sini? Oke. Ini harus diulang-ulang dibahasnya kasus-kasus ini. Wa illam yasjudil imamu. Sekarang apabila imam tidak sujud, sajadal ma'mumu wa sallama, dan dia imam salam, setelah salam maksudnya sajadal ma'mumu, maka si makmum sujud akhir salatihi, akhir salatnya makmum, jabaran sebagai menutup li khalali salatihi, bagi kesalahan salatnya imam. Hi-nya itu kembali kepada imam. Jadi apabila si imam tidak sujud sahwi, lupa, maka yang sujud sahwi adalah makmumnya sebagai menutup kekurangan salatnya ya dengan kesalahan imam. Qala Abdul Karim rahimahullah wa nafa'ana bih, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, amma law qama imamuhu li khamisatin sahyan, kasusnya lain lagi. Adapun kalau seandainya imam berdiri lupa li khamisatin, untuk rakaat yang kelima, makmum tahu nih ini udah 4 rakaat kok dinambahin lagi, sahyan karena lupa, fa innahu yamtani'u 'alal ma'mumi mutaba'atuhu, maka terlarang bagi si makmum mengikutin. Nah, kalau seandainya kita makmum gimana? Makmumnya masbuk maksudnya. Kita masuk datangnya telat. Tapi dia berdiri, sekalian ini. Apakah kita ngikutin si imam seperti itu? Terlarang ngikutinnya. Walau kana masbukan, sekalipun sebagai masbuk. Lalu bagaimana pilihannya? Si imam naik untuk yang rakaat yang kelima, ditasbihin sekali dia tetap terus. Oh, jangan demo. Subhanallah, subhanallah.
Udah sekali udah cukup, biarin aja dia. Ini enggak semua. Yaudah kita yakin 4 rakaat sudah selesai. Atau si makmum masbuk melihat imamnya salah, seharusnya sudah harus salam. Gimana? Wa huwa mukhayyarun. Maka si makmum diberikan pilihan. Mukhayyarun si maf'ul. Ya Rizki ya. Si makmum diberikan pilihan. Baina mufaraqatihi. Pilihannya apa? Antara berpisah dengan imam, liyusallima wahdahu, untuk mengucapkan salam sendiri, wantizarihi, dan atau menunggu si imam, liyusallima ma'ahu, untuk bersalam bersamanya. Jadi kalau setiap imam ditungguin aja, tungguin dalam posisi tahiyat akhir sampai imam ya salam baru salam. Cuman kalau resiko nungguin, ya begitu dia sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Cuman tambahannya kita nggak ngikut. Kan tadi kalau imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Mendingan apa? Mufaraqah, ya nggak? Mufaraqah. Ya. Tapi kalau ulama alim ya kita tungguin. Wa mahalla, nah di sini ada catatan. Wa mahallu wujubi mutabatihi fis sujud. Yang di atas tadi. Dan posisi wajibnya makmum mengikuti si imam dalam sujud, malam yatayakkanil makmumu ghalata imamihi, selagi tidak yakin kesalahan imamnya. Yang tidak kita ikuti sujud sahwinya adalah yakin imam itu salah persepsi di dalam sujud sahwi, itu maksudnya. Maksudnya begini Maulana. Si imam ketika rakaat pertama dia baca Fatihahnya sir. Baca surahnya enggak lantang atau baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Lalu tiba-tiba di tengah ayat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, gitu kan. Dia baca bismillahnya apa, cuman dia enggak lantangin. Nah, begitu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dilantangin suaranya. Tiba-tiba begitu di akhir sholat, imam sujud sahwi. Nah kita yakin nih, ini imam pasti dia sujud sahwi karena sebab tadi meninggalkan lantang bacaan surah Fatihah. Nah, sementara lantang dan sirnya surah Fatihah itu hukumnya sunnah. Sunnah hayat pula, bukan sunnah abad yang kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Nah, imam sujud sahwi karena ghalat, yakin salah persepsi imam, maka kita makmum kagak boleh ngikutin. Kenapa? Imam batal. Kita jangan ikutin, kita mufaraqah saja. Litarkil jahri awis surah. Atau contoh kedua, imam begitu rakaat kedua, waladdallin, amin, Allahu akbar, kagak baca surah. Begitu rakaat terakhir, imam sujud sahwi. Kita yakin nih, pasti nih, sebabnya dia sujud sahwi karena tadi nggak baca surah. Nah itu kan imamnya persepsinya salah, ghalat namanya. Maka kita nggak perlu ikuti. Kalau ikuti batal bareng-bareng. Begitu selesai sholat kita tanya, tadi kenapa? Kok sujud sahwi? Ya kan nggak baca surah. Benar berarti. Ghalat. Terus bagaimana kalau di dalam sholat itu salahnya banyak? Ya, wa sujudus sahwi. Dan adapun sujud sahwi, wa in katsura, sekalipun banyak as-sahwu, sahwunya banyak, ya, sajadatani, cuman 2 sujud saja. Ya akhir ya. Berapa akhir? Berapa akhir? Satu. Oh, ya. Akhirnya sendiri ya. Sajadatannya, tapi kalau sujud 2. Biniyati sujud sahwi, dengan niat sujud sahwi.
min ghairi talaffuzin biha, tanpa melafalkan dengan kata-kata aku niat sujud sahwi. Bukan, kalau dikeluarin malah jadi batal. Niat nih sujudnya sujud sahwi nih. Rizki sujud apa? Falau sajada bila niyatin, kalau sujud aja tanpa niat, gimana? Batalat salatuhu, batal salatnya. Sujud aja, sujud apaan? Au, sujud au, batal salatnya. Au talaffaza biha, atau dia melafalkan, aku niat sujud tilawah, aku niat sujud sahwi, batal. Batalat salatuhu. Tapi kan kalau kita makmum masa harus niat juga? Naam, ya. Al-ma'mumu, si makmum, la yahtaju, tidak perlu ila niyatin, kepada niat. Kenapa? Li tabaiyatihi lil imam, karena dia ngikut kepada imam. Jadi yang perlu sujud sahwi pakai niat itu yang sendiri atau sudah terlepas dari si imam. Kalau kita jadi makmum ngikut aja. Dan kapan sujud sahwi itu? Wa mahalluhu qubailas salami. Dan tempatnya sujud sahwi adalah sebelum salam sebentar. Sawa'un fi dzalika as-sahwu bi ziyadatin au bi naqsin am bihima. Sama ada kesalahannya itu adalah sahwu karena nambahin sesuatu yang tidak boleh ditambah, au bi naqsin atau mengurangi sesuatu yang sempurna, am bihima atau sekaligus juga ngurangin juga nambahin juga, maka harus sujud sahwi 2 kali sebelum salam, qubailas salam. Si panjang nih ya. Tapi matanya udah berapa watt. Masih ada 3 atau 4 alinnya lagi. Al-Fatihah.